Kami dari tim Biji Misteri, kita di sini ingin mengungkap sejarah. Tapi ini guys, ada satu kampung tempat yang disebut keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di sini ingin mengungkap sejarah yang katanya ada kampung yang bernama Kampung Keramat. Keramat doang guys. Yang biasanya itu kampung keramat itu ada keramat Batok, keramat luar batang, keramat merah, ya sebagainya dah. Tapi ini guys, ada satu kampung tempat yang disebut keramat, sehingga dibagi sama warga sekitar Kampung Keramat itu guys. Di sini kita sama guru spiritual kita Kiai Haji Husein Bawafi. Mungkin kita akan bertanya sedikit mengenai sejarah Kampung Keramat. Ya, Mbak. Ya. Kami dari tim Biji Misteri dapat informasi ada kampung namanya Kampung Keramat, Mbak. Yang itu bagaimana Mbak sejarah kenapa itu dipanggil Kampung Keramat? Ya. Iya. Di situ ada apa, Mbak itu? Ya. Kampung Keramat sebutan yang menjadi baku buat para masyarakat di kampung. Dan benar kalau memang keramat-keramat lain selalu ada akhirannya, tapi Kampung Keramat ini adalah cuma keramat. Nah, ini panjang sejarahnya, namun yang dapat kita bisa sampaikan kepada semua pemirsa Channel kita Gigi atau channel Gigi Misteri TV. Gigi Misteri TV, itu salah satunya adalah ada tempat yang sangat dikeramatkan pada zaman-zaman zaman dulunya. Yang diantaranya adalah sekarang ini berada di makam Kober di belakang Masjid Baitur Rahman Kampung Keramat. Itu ada batas jelas ya tuh peninggalannya ada. Ada. Berupa apa tuh, Pak? Ada berupa batu yang dulu dikeramatkan. Dulu setiap tahun itu di bahasanya ada baritan, sedekah bumi, tapi orang sini bilang baritan. Setiap tahun itu panggil hiburan wayang atau topeng. Dan masyarakat yang di luar Kampung Keramat meyakini pada waktu itu setiap dia mau usaha dagang, bawa dagangan itu lewat di situ dia ngucap, kalau dagangan saya cepat laku, banyak untungnya, saya akan naruh uang di keramat tersebut. Dan keramat tersebut itu disebut keramat Kumpi Sawat. Oh, Kumpi Sawat. Kumpi Sawat itu namanya Ngkong Aswan. Kong Aswad guys namanya guys. Dan beliau adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani dari bidang ilmu kanuragan. Jadi pada zaman dahulu itu seperti itu sejarah yang bisa kita ungkapkan. Kemudian belakangan ini ada seorang guru mursyid pun yang didatangi oleh para tokoh yang ada di Kampung Keramat. Nama-nama siapa ya, Pak? Di antaranya adalah namanya yang pertama Guru Geni. Guru Geni ini adalah guru spiritual dan guru yang pada zaman peperangan melawan Belanda di daerah kita ini. Pada zaman itu sebelum daripada Almarhum Kiai Haji Nur Ali memimpin peperangan. Sebelumnya, jauh sebelum itu sudah ada Guru Geni namanya. Tahun 1915 kali Pak ya? Sekitar 18-an. 18-an ya. Tugasnya adalah memberi angkin dengan wafak-wafak, dengan isim-isim, diisi dengan ilmu kekebalan. Oh, seperti itu ya? Ya begitu. Itu tugas daripada guru geni.
Artinya Guru Geni ini adalah salah seorang tokoh yang memperdalam ilmu hikmah. Kalau yang kedua, Nah, yang ada lagi kedua nggak? adalah Engkong Ridan. Engkong Ridan ini dikenal dengan Mandor Ridan. Manis itu di Mandor zaman Belanda itu dalam bagaimana, Pak? Kebelandaan itu dia mengabdi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda, dan dia membawahi beberapa tuan tanah yang ada di sekitar sini untuk Bekasi Utara. Itu namanya Mandor Ridan. Itu satu zaman tuh sama Guru Geni. Lain zaman, Oh, lain zaman. artinya Berdekatan. berurutan, ya, Iya. berdekatan. Berarti ada versi zaman-zaman gitu. Ada Ya, zaman. Setiap nama ada versi Setelah zaman. Guru Geni meninggal, timbullah dia gitu. Mandor Ridan. Ada lagi yang ketiga adalah Engkong Minah. Namanya Minah tapi laki-laki. Dia adalah dari tokoh pengobatan. Banyak ahli obat ya, ahli obat ya. ahli obat. Kalau bisa disebut tabib. Habib. Iya, ahli obat. Karena pada zaman itu juga masih banyak ilmu teluh. Nah, orang yang kena teluh udah bawa ke rumah Engkong Minah, Alhamdulillah semua. alhamdulillah semua. Nah, dari 3 orang tokoh tadi itu sudah berjumpa kepada guru saya, guru kita, yaitu Syekh Mursyid Syekh Shahibul Futuh Rabbani. atau dikenal dengan Abuya Sholahuddin Asyairin, pemimpin Torekoh Qadiriyah dan Naksabandiyah untuk Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten. Siapa tadi? Minah, Kong Minah, Kong Suwan, Kung Kisuan, Suat, Kong Ridan, dan Kong Minah, Guru Geni. Guru pertama. Guru Geni udah. Iya, Guru Geni, Guru Geni, Kong Suat, Kong Suat, Guru Aswad, Geni, Aswad. Mandor Ridan, dan Kong Kong Minah. Aswad, Kong Aswad belum nih, Kong Aswad ceritanya bagaimana? Kong Aswad ceritanya gimana, Pak? Kong Aswad belum? Belum ceritanya. Kong Aswad itu tadi kayaknya paling Yang pertama guys ya guys, aduh guys, saya lupa guys, karena kepikiran. Dan nanti bisa kita lihat apa namanya peninggalan daripada batu yang dulu dikeramatkan. Nah, berjalannya waktu dengan perkembangan Islam sehingga berubah. Yang dulu ada pohon di sekitar itu dikurung pakai pakaian putih, daun putih dan merah Lokasi di belakang mana, Pak? di belakang masjid. Lama sih kan? Ada pohon di situ. Nah, kemudian sekarang berubah menjadi keramat ini Islamnya terakhir dari sekitarnya. Pertama Kampung Kelapa udah masuk Islam, Kampung Rangkeng, Cabang Gelam, Bumi Bakti, baru Kampung Kampung Keramat. Keramat. Sehingga Kampung Keramat ini terakhir Islam syiar di Kampung Keramat. Bahkan didirikannya masjid di Kampung Keramat itu baru pada tahun 1993. Itu yang masuk kayaknya siapa? Pada waktu itu salah Ulamanya. seorang ulama di sekitar sini Kiai Haji Ahmad Rafi'i. Kemudian Kiai Ahmad Rafi'i punya murid di Kampung Keramat. Nah, disitulah diperdalam lagi dengan belajar di Cikaduan, pondok pesantren Cikaduan. Nah, itu. Jadi keramat yang disebut Kampung Keramat itu adalah tidak mengacu kepada keramat batu atau keramat pohon atau keramat dan lain. Artinya memang memiliki karomah yang luar biasa, dan karomah itu sampai sekarang dilakukan oleh para murid guru Sholahuddin adalah membangun gazebo, sebuah sumur di samping sebelah utara Masjid Jami Baitur Rahman. Iya, kan kami di tim Gimsi pun dengar tadi, Pak. Kan ada sumur air karomah. Sumur Nah, itu peristiwa ya, sejarahnya itu ada tuh bagaimana tuh, Pak? Jadi Engkong Ridan itu pada zaman
penjajahan dulu itu bikin lobang-lobang untuk masyarakat atau para tentara Indonesia ini yang melawan penjajah ngumpet di lobang kan. Karena sebelahnya itu masih ada kali yang besar masuk kapal kecil dulu. Itu lokasi di depan mana Pak? Pas mana? Di sebelah utara masjid. Nah, itu. Nah kemudian napak tilas daripada engkong Guru Geni ini adalah sumur yang dia tinggalkan sampai saat ini, airnya masih sangat bermanfaat buat orang yang yakin minta obat atau minta usaha atau minta kebahagiaan, mandi atau di bawah airnya dari mana-mana sampai di sini. Itu sumur air Karoma. aroma. Ya guys, kalau yang mau datang sekarang aja guys ke Masjid Baitur Rahman, Desa Segrajaya, Samudra Jaya guys, dekat desa guys. Itu ada sumur air Karoma. Mungkin Mbak sedikit saya dapat info di lingkungan keramat ya Mbak ya. Ya. Katanya sih Mbak ada keramat merah tuh. Itu sejarahnya bagaimana Mbak sehingga dibuat keramat merah Mbak? Kalau Keramat Merah lain lagi. Keramat Oh, lain Merah lagi. itu dia ada di Segrajaya, sebelah Di Kampung sana itu. Di Segrajaya ada kampung Kebun Kelapa, sebelah kulonnya Kebun Kelapa, sebelah wetannya itu Kampung Kapling. Nah dia ada wilayah di Kampung Kapling, ada makam, konon kabarnya itu adalah seorang habaib yang saat dia jihad fisabilillah itu wafat dan dikubur di sana. Kabarnya itu Habib Adam namanya, Habib Adam. Jadi pada zaman Belanda juga Mbak ya. Itu pada zaman Kemungkinan kemerdekaan. besar sekarang sama para kumpi-kumpi yang 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 ada tadi di- meninggal yang tadi kita sebutin nama-namanya. Betul. Iya. Masih satu rumpun ini Pak ya Pak ya? Ya. Satu rumpun. Iya guys, itu guys sejarah Keramat, sedikit sejarah Keramat, Kampung Keramat dan Kampung Keramat Merah. Itu guys. yang disebut Kalau emang ada yang mau bertanya, gimana silakan cantumin kalau komentar kita. Gini Pak, saya ada lagi Pak pertanyaan nih dari beberapa beberapa komentator ya mengenai tentang Kampung Keramat juga Pak, Kampung Keramat juga. Jadi ada yang istilahnya naruh ancak begini begitu tuh di Keramat Merah. Itu timbulnya kok jadi bahan gitu Pak, jadi bahan pembisikan gitu atau gimana? Yang Iya. sekarang masih. Kasih, alhamdulillah sudah enggak dulunya gitu Pak. Sebelumnya itu bagaimana tuh pandangan Bapak terkait tentang ancak segala macam gitu. Kalau naruh ancak, sedekah bumi, kemudian juga banyak macamnya, itu sangat-sangat tergantung kepada sebuah keyakinan seseorang tadi dan sebuah keilmuan seseorang tadi. Bisa jadi kelihatannya dia sedang melakukan sebuah kemusyrikan, pada dasarnya hakikatnya dia sangat mengenal kepada sang penciptanya. Apakah layak itu kita katakan orang tersebut musyrik? Nah kan itu, Iya. benar nggak? Benar. Jadi karena kemusyrikan itu adanya di hati. Bisa jadi kelihatannya dia Kalau ancak itu ya naruh ancak, segala macam. nyugu, ya kan? Padahal hatinya sedang tembus kepada Sang Maha Pencipta. Itu kan kayaknya keberatan kalau kita katakan itu adalah Tapi mayoritas umum kita karena masyarakat awam beranggapan bahwasanya tuh kalau ancak itu dia tuh minta jadi kaya ya kan ya, minta buat kata nih mas zaman togel nih zaman togel nih minta togel ya kan. ya. Nah itu kalau yang kayak kalau gitu bagaimana tuh Pak? Nah kalau yang seperti itu ya sudah pasti Musyrik. ketika dia mempercayai kepada sebuah makam, pohon atau benda atau pusaka sekalipun, tapi dia juga percaya kepada Tuhannya, maka dia sudah mempercayai dua kekuatan. Itulah yang disebut musyrik.
Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia lebih percaya kepada makam atau kuburan atau pohon atau benda-benda pusaka, itu namanya kafir. Kalau dia pura-puranya itu namanya munafik. Iya. Pura-pura. Enggak ngancak, enggak apa, tapi dia enggak kenal juga dengan sifat-sifat Tuhannya, keagungan Tuhannya, tidak yakin dengan kelebihan Tuhannya. Nah, itulah munafik. Mungkin Pudin, saudara Pudin nanya Pudin. Ya mungkin ini ada teman-teman kita, yuk coba kameranya sedikit kita shoot dulu ke teman-teman kita yang ada di sini. Ini ada saudara Pudin Sahli, sedikit wawasannya tinggi juga nih guys, cuman dia nggak mau nanya aja ini. Ini biasa Halo guys. Kang Bule yang sering ini. Giginya dong. Ini ikon kita guys. Sang. Iya Pak, kan waktu saya pernah dengar juga cerita Pak dari masyarakat sekitar ya. Yang di terkait soal itu Pak, yang di keramat di belakang masjid tuh Pak, yang apa peninggalan dari kong apa tadi? Utak engkong itu tuh. Iya. Oh ya, Iya. dulu geni. Begini ya, itu pokoknya itu peninggalan dari itu kita lah ya, yang orang Belanda. Ada yang mimpiin atau dikasih amanah, dikasih mangsit lah, ngambil emas, ngambil pusaka, itu nggak ada Pak, itu Pak. Memang banyak yang menyaksikan ritualnya, kemudian juga dapetannya ada. Ada tuh. Ada batu, pusaka, emas ada. Dan itu sempat kita sampaikan juga kepada guru musik kita, bagaimana kalau hal itu, apakah enggak habis lama-lama itu Buya di situ pusaka? Bilang enggak, itu kan kata Buya, ibarat kita minta api di lilin, yang dikasih itu duplikatnya aja. Lilinnya tetap utuh, api yang di lilin kita tetap utuh, dia bawa lilin lagi, dia bawa dikasih. Seperti itu diperumpamakan seperti itu. Iya. Berarti informasi yang kita kayak gitu, berarti benar Pak ya? Benar aja gitu. Ya. Dia dapat ini, dapat pusaka batu, keris, kolek emas. Yang Ada emas emas tuh. ada, yang emas. Itu beneran dapat emas atau bagaimana Pak? Jadi ada namanya almarhum Bang apa namanya Bang Nasib. Nah, itu pernah dia cocok-cocok bawa besi behel sesuai dengan mimpi dia. Nah, sekitarnya itu dicatat-catat dan digali, ternyata ada emas, masih bentuk kalungan dan bentuk gelang. Mungkin guys itu Ada pun pada zaman Belanda orang kayak perempuan masa jatuh, jadi Apa mungkin sengaja ditaruh? timbulnya itu ya banyak timbulnya jadi pusaka, jadi tuan mau kayak gitu, masa jin bawa emas Pak? iya, Enggak, Pak. bukan. Dan itu memang udah bentuknya kalungan, artinya udah ada Logonya, apalagi lagi makamin di belakang emasnya jatuh, gelangnya jatuh. Tapi itu papasan banget sama mimpi. ya memang milik rezeki dia. Dikasih petunjuk, Dikasih petunjuk. Karena dia lagi susah, dikasih petunjuk tuh, itu rezeki namanya. Bulan malam kita. Jadi begini Bang, kalau persoalan musyrik memang kadang-kadang kita kepada nafsu kita sendiri juga jadi musyrik. Karena kan dalam Al-Quran dinyatakan aroaita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan pada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Ketika kita bertuhan kepada hawa nafsu, kita bertuhan juga kepada Tuhan yang maha kuasa. Pada saat itu juga kita sedang musyrik. Berarti nggak selamanya orang yang ngasih apa namanya tuh, yang ngasih Ancak. ancak apa sajen ya Pak ya, Sajen. itu musik nggak selamanya itu. Padahal itu ya istilahnya tergantung nama amal niat, tergantung niatnya dia. Nah, jadi saya lebih setuju itu bid'ah. Nah, Nah, Rasul tidak mencontohkan, Rasul tidak menganjurkan. kata halusnya ada Pak. Lebih pantasnya itu disebut bid'ah saja.
Kalau musyrik kita sudah mengkafirkan orang juga, tidak boleh, dilarang juga. Apalagi memusyrikkan orang-orang yang kita sendiri nggak tahu kadar keilmuannya seperti apa. Terlalu berat kata-katanya Mbak ya. Terlalu berat. Itu bid'ah-bid'ah yang dibolehkan atau Nah, setelah kita jatuhkan kepada hukum bid'ah tadi, tinggal kita pilih apakah maksudnya kepada bid'ah hasanah ataukah bid'ah sayyi'ah atau dhalalah tadi. Itu itulah. Jadi itulah sejarah Kampung Keramat yang sampai saat ini alhamdulillah masih banyak orang yang datang ke Masjid Baitur Rahman untuk minta air sebagai wasilah pada keperluan-keperluan mereka. Ada yang mau nyalon lurah, nyalon dewan. Ada orang Kerawang juga, satu mobil dia bawa jerigen. Banyak jerigennya di mobil. Dulu yang kita artis ya, Pak, yang ngerti. Iya, Kau kado situ. sama di Harun waktu itu. Iya. Berarti kita boleh ikut mandi juga nih Mbak. Nah, boleh nyanyi sana karena memang di sana Kalian juga ada. apa sekalian ekspor gitu. Iya, ekspor lokasi. Dan anjuran daripada guru mursyid kita itu adalah mandi di sana itu niatkan dulu mandi taubat. Jadi kita mandi taubat, selama ini kita jangan-jangan lupa ada mandi taubat tadi daripada dosa-dosa. Gitu. Itu ada nggak, Pak, tata cara yang bermandi itu, Pak? Ada di sana, ada aturan dan tulisan, wasilahnya juga, tawasulnya juga ada. Jadi tawasulnya itu kalau dari nama-nama aslinya atau nama Abdul Malik namanya itu, Syekh Abdul Malik. Itu di aliran sumur tersebut dilihat atau diterawang atau dilihat dengan mata batin orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya itu, sumbernya ada 3, dari sumur Bang Pitung, kemudian juga dari Cirebon, sumur Bandung yang ada di Cirebon, dan yang ketiga itu adalah dari Ungaran. Ungaran itu ada di daerah Jawa Tengah, kabupatennya apa tadi? Semarang. Di mana Ungaran itu ada di gunung, di sana juga ada namanya Sendang Air Thayyibah, peninggalan daripada Syekh Abdul Hasan. Tadi yang disebut di sini sumur Pitung Mbak ya. Ya, Itu nggak apa bisa namanya begitu? Apa ngikutin istilah Betawi? Bagaimana? ya karena konon kabarnya di Marunda itu ada rumah Bang Pitung. Saat itu orang yang datang dari Jakarta, oh ini ada sumber mata air dari sumur Bang Pitung. Padahal yang dimaksud itu adalah sumber dari Masjid Al-Alam. Itu, guys. Marunda Itu sebetulnya. cuma sebutan doang. Iya, karena mereka lebih mengenal Bang Pitungnya dari atas. Yang terkait masalah sumur nih, Pak, sumber atau air yang adem katanya. Saya dapat info dari masyarakat Bedel di wilayah Kampung Keramat, katanya itu cuman seperti doang, Mbak, yang airnya adem, yang lain mah asin. Itu bener, Pak? Pada zaman-zaman dulu juga sumur itu mah nggak pernah kering sampai sekarang. Air adem ada. Airnya adem. Sementara digali di sekitar Kampung Keramat di mana aja asin sampai pahit. Bahkan di situ juga dulu ketika belum dinobatkan atau belum dipastikan bahwa ini sumur air Karomah, itu masih payau, masih asin. Ayo. Ada asinnya. Nah, setelah kita dari Tarekah Qadiriyah Nasabandia yang dipimpin oleh Buya Salahuddin Asairin ini, alhamdulillah sumur tersebut menjadi adem banget. Nah itu Karena tetangga. titik sumurnya di mana Bang? Titik sumur Aslinya. Titik sumur Iya, asli. Iya. Kalau titik sumur asli itu ada sekarang ini ada di sekitar gedung kantor kepala desa Putrajaya, itu di bawah itu. Ini ada sumur. Sumur. Karena tadi itu tanah masyarakat, kemudian dibeli oleh negara menjadi TKD, diuruk sumur tua tadi.
Nah itu pas mindahin sumurnya apa dapat anu dulu apa nah? Kayak macam isyarat dulu lah. Mm-mm. Apa langsung digali-gali aja? Yang di sini, Ya yang baru. yang sekarang ini. Ya yang baru. Yang sekarang ini karena memang dibangun masjid kemudian Bikin dibuat sumur. sumur, Iya, buat wudhu segala macam ya, Bu, ya. Iya, buat iya, wudhu, buat mandi, buat tamu. Tapi tetap Tetap sumber mata airnya itu air atau sumbernya itu dari 3 sumur terkenal itu. Hmm. Itu menurut para ahli. ahli yang sudah paranormal, yang sudah terbuka mata batinnya, Iya. bahasa. Yang udah kasap bahasanya, kalau bahasa itu kasap ya, Bu, ya. Mudah-mudahan semakin berkah, Amin. angkat keramatnya juga. Iya guys, mungkin itu aja sedikit sejarah mengenai tentang Kampung Keramat. Kalau emang ada sedikit yang melenceng dari itu atau sedikit yang nggak sesuai sama apa yang teman-teman mengetahui, silakan aja tulis di kolom komentar kita. Iya. Dan nanti kita akan Nanti guys, siang hari kita mau ngecek bukti adanya tapak tilas yang tadi kita omongin. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Gigi Misteri TV.